Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana ta'ifatum minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa ta'ifatul lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Allahumma bil Quran. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, jumpa lagi di acara kesayangan kita Asmaul Husna, masih bersama keluarga Ustadz Taufikur Rahman. Ya, masih semangat berpuasa? Masih. Harus tetap semangat karena kita menjalin rutinitas, tidak boleh jadi lemah hanya karena alasan gara-gara puasa ya. Baik, kita kali ini akan membahas tema tentang Asma Allah Al-Hakam. Ya, Masya Allah, dengan tema menghindari dari sifat zalim. Karena Allah itu terhindar dari sifat-sifat yang bisa merusak keagungan dan kesempurnaannya. Bagaimana cara kita menauladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Alhamdulillah pemirsa, mudah-mudahan terus memasuki fase maghfirah, fase nanti itku minan nar. Pokoknya saat wiridan penuh tafakur, pukul 5 waktu Madinah. Ramadan penuh syukur, tetap bersama di Asmaul Husna. Alhamdulillah. Al-Hakam yang maha menghakimi. Bahkan korelasi dari tadi yang kakak bacakan, di ayat yang sering kita dengar, bahkan dianjurkan di saat lagi sholat, sekiranya imam baca itu, kita walaupun makmum tetap membalas dengan doa. Di surat At-Tin pada bagian ayat ke-8. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Nabi mengajarkan. Nabi menjawab, bala wa ana dzalika minasyahidin. Ya Allah. Saya, kata Rasulullah, termasuk yang menjadi saksi engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Ini bicara yang namanya kezaliman. Pertama, jelas nas hadisnya Nabi memesankan kepada kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa orang yang melihat akan kemunkaran, akan kezaliman, maka di saat dia mampu, rubahlah dengan kedua tangannya, dengan kekuasaannya, dengan amanah jabatan yang Allah titipkan kepada mereka. Kemudian jika nggak mampu dengan kekuasaannya dengan kedua tangannya, maka rubahlah dengan lisannya. Nasihat yang baik. Di saat tidak mampu dengan tangan, tidak mampu dengan lisan, maka apa? Nah, dengan hatinya nggak menyetujui dengan perbuatan kezaliman tersebut, walaupun kata Rasulullah, di saat dengan hati ini adalah selemah-lemahnya iman. Masya Allah. Itu repot juga, Bi, kalau misalnya kita ada di satu lingkungan, tapi kanan kiri misalnya, mohon maaf, tempat perjudian contohnya. Ya. Apa yang harus dilakukan Jadi, supaya terhindar dari perbuatan zalim? Betul, Bunda. Ya, diam bukan berarti menyetujui terhadap perbuatan tersebut. Ya. Semoga diamnya kita ini juga membuat reaksi. Reaksi apa? Kalau misalkan memang kita mengerti secara pemahaman agama, misalkan Allah titipkan kepada kita ilmu pemahaman baca tulis Al-Quran. Nah, paling tidak bentuk ikhtiar kita hidup di lingkungan yang tadi ditanyakan, menyelamatkan untuk regenerasi kita. Karena secara langsung merubah nggak berani.
paling tidak menyelamatkan buat diri kita, juga untuk regenerasi kita. Contoh, dengan pengajian harian, bagaimana kepada anak cucu yang tinggal di situ, kita Ajarkan. sempatkan waktu, buatkan halaqah, dan menjelaskan bahwasanya yang namanya berjudi, yang namanya perzinahan, bla bla bla, supaya mereka mempunyai filter di saat nanti bertambahnya usia mereka. Oh, yang begini tuh nggak benar. Itu pun bentuk termasuk ikhtiar ya. untuk menghadapi hal-hal yang sifatnya kezoliman yang ada di depan mata. Allah itu maha adil, maha yang memutuskan segala sesuatu dengan bijaksana. Gitu ya. Itu bisa kita ambil contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh kecil saja dalam keluarga. Bagaimana kita berbuat adil terhadap anak-anak kita misalnya. Banyak sekali kejadian bahwa pilih kasih orang tua karena anaknya yang ini lebih pintar misalnya. Nah, itu tidak boleh di dalam aturan agama. Makanya dengan kita ngaji saat ini Al-Hakam, bagaimana untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban orang tua dan memberikan hak anak-anak kita dengan betul-betul adil, bijaksana, dan sama terhadap mereka. Kakak juga ya, dalam kehidupan sehari-hari kakak selama bersahabat dengan teman-teman, kalau kakak melihat sesuatu yang kurang baik, kakak jangan ikut-ikutan. Justru bagaimana caranya kakak menasihati dengan baik. Kayak gitu ya sayang ya. Nanti kakak bisa kasih contoh deh di kehidupan kakak di kampus kakak misalnya kayak gitu ya. Ya bentar ya Bunda mau ngambil dulu makanan dulu sebentar ya. Siap. Nah ini makanan kesukaan kita setelah sahur atau berbuka puasa. Kita awali dengan makan kurma. Pemirsa Apalagi jangan lupa ya. dimakannya 7 butir. Betul, bisa Ajwa menghindarkan pula. dari sihir insya Allah. Jangan lupa bismillah ya. Ini sunnah Rasul. Bicara tentang adil pemirsa, pecinta Asmaul Husna, tentang Al-Hakam. Asma Allah yang luar biasa ini kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya Bi ya. Kakak mau ada contoh dalam Kakak mau nanya nih. pergaulan Nih, kakak? Kan sekarang misalkan sama teman-teman lah ya. Misalkan dia nih ngomong di mulut sama yang di hatinya beda gitu Bi. Kayak misalkan. Bila engkau berbicara, lain di mulut, lain di hati. Aduh itu tahun berapa ya lagu belum? Iya. Jadi gini Bi, kayak misalkan di depan lagi temenan sama aku ngomonginnya si ini. Tapi Iya. nanti pas dia sama si yang itu ngomongin aku gitu. Wah, Bi. Itu ngeri gimana banget. sih Bi? Itu kan nauzubillah ya, tapi kan pasti ada kayak gitu. Itu Bagaimana gimana? cara menanggulanginya Iya, cara kalau biar punya teman nggak seperti kayak itu? gitu. Gimana, Bi? Baik ya, pemirsa dimanapun Anda berada, nih putri saya bertanya perihal yang suka ya percis praktek di lapangan kayak ilmu belangkon. Depan rata, belakang ngepelin. Nah ini Masya Allah, kalau kita ketahuan begitu punya teman kan berasa naik rakit barang Sarini, sakitnya tuh di sini. Nah iya, ya bagaimana? Pertama hati-hati. Ini termasuk yang Nabi wanti-wanti, watajidu syarron nas dzal wajhain. Kamu dapati seburuk-buruk manusia yang punya dua muka. Alhamdulillah. Ya, yang di sini yang dimaksud adalah orang-orang munafik. Puasa tujuannya akan menghantarkan hamba-hamba yang la'allakum tattaqun. Hamba yang bertakwa. Nah, munafik ini ngeri pemirsa. Karena jujur, munafik ini sampai-sampai dalam Quran surat An-Nisa ayat 145, innal munafikina fid darkil asfali minan nar walan tajidalahum nasiro. Berada pada basement neraka. Alhamdulillah. Ya, kerak daripada jurang api nerakanya Allah, dan mereka nggak akan mendapatkan pertolongan sama sekali. Nah, kakak harus sampaikan kalau memang yang namanya sahabat, kakak lihat ada sifatnya seperti itu, selama kakak masih bisa untuk meluruskan dengan cara yang baik, harus kakak ingatkan. Kakak dalam bersahabat ini ambil pesan daripada Malik bin Dinar. Apa di situ? Kulla jalisin la tastafidu minhu khairan fajtanibuhu. Di mana setiap kita duduk bersama teman duduk kita, lantas bersama teman duduk kita itu udah nggak bisa menghasilkan manfaat yang baik, mendingan yang model begitu kamu menghindar, jauhkan saja.
bukan artinya memutuskan silaturahim kan kalau gitu Beda ya, tetap menghindar untuk menyelamatkan diri kita, jangan sampai ke bawah sifat yang nggak baik seperti itu. Nah, makanya perihal ini jangankan ukuran kita, seorang rakyat biasa yang hidup di wilayah kota Mesir, di mana ada satu gubernur yang bersikap sewenang-wenang. Kemudian nih rakyat biasa udah gitu penganut agama bukan Islam, merasa dizolimi, haknya ditindas, mentang-mentang rakyat biasa, orang nggak punya, rumahnya mau digusur aja sama gubernur saat itu. Akhirnya dia ngadu sama gubernur, dia tak mendapatkan keadilan. Gimana caranya? Akhirnya dia nekat. Jauh-jauh dia berangkat dari Mesir, berangkat ke Madinah untuk menemui Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai di Madinah Al-Munawwarah, dia menghadap Amirul Mukminin. Lihat Islam nih, mengedepankan keadilan. Begitu dia curhat kepada Amirul Mukminin perihal perilaku gubernur yang ada di Mesir, apa kata Amirul Mukminin? Tolong minta ambilkan aku beberapa tulang. Diambillah dari tempat sampah tulang kambing, diberikan kepada Amirul Mukminin. Begitu tulang diberikan, dikeluarkan pedang Amirul Mukminin, dan dengan pedang itu tulang digaris lurus. Apa kata Amirul Mukminin? Sekarang kamu bawa ke Mesir, serahkan kepada gubernur kamu. Bahwasanya tulang goretan lurusnya pedang Sayyidina Umar. Allahu Akbar. Pemirsa, ini awalnya rakyat biasa sedih, ya Allah, datang jauh-jauh, capek-capek dari Mesir ke Madinah, cuma dapat tulang doang. Alhasil, sampailah dia ke Mesir lagi. Lantas, dia berusaha menemukan daripada gubernur, diserahkanlah tulang tersebut. Begitu ditanya, dari mana ini kamu? Dari pusat, Tuan. Mana? Nuh, Madinah. Amirul Mukminin. Masya Allah, Bun, ini gubernur langsung jari diri, jatuh duduk langsung. Kaget, ketakutan, merinding, keluar keringat. Ada apa nih? Kak, penasaran gak? Penasaran dong, ini lagi nungguin, Bi. Slow. Ke pasar Minggu langsung beli daun lontar. Cakep. Sabar sebentar. Abi pengen makan kurma dulu. Dipersembahkan oleh Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah, masih tetap setia bersama kami di Asmaul Husna, bersama keluarga Ustaz Taufikur Rahman. Yang belum sahur silahkan sahur, yang masih belum bangun mumpung masih ada waktu ya, jangan lupa sahur dulu. Kita lanjutkan kajian kita tentang Asmaullah Al-Hakam, Allah Maha Menetapkan. Tadi belum selesai, Kak. Ya, Kakak lagi penasaran. Pemirsa juga nungguin endingnya ini. Ternyata begitu diberikanlah tulang amanah daripada Amirul Mukminin, ketakutan. Kamu dari mana nih? Dari pusat. Kenapa sih lapor-lapor ke pusat, nggak ke sini dulu? Ya habis ke sini nggak dapat keadilan. Tahu kamu nih maksudnya? Nggak tahu saya. Jauh-jauh dari Madinah, dapat cuma begini doang kok. Ini maksudnya betul-betul adilnya Amirul Mukminin kita. Walaupun kamu bukan seakidah dengan saya, tapi karena kamu nuntut keadilan, ini teguran dan nasihat buat saya langsung dari pemimpin kita. Ini tulang nasihatnya. Hei gubernur, hei Taufikur Rahman, hei semuanya, kamu bakalan ntar jadi tulang. Kemudian nih goresannya pakai pedang. Hei Amirul Mukminin, hai gubernur, kalau kamu sekarang dengan amanah yang Allah titipkan kepada kamu, kamu tidak bisa buat adil. Giliran orang kaya yang salah itu hukum tumpul, tapi giliran orang susah, maling ayam habis dikeroyok, hukum betul-betul adil. Termasuk kamu wahai Amirul Amr bin As. Kalau kamu nggak bisa meluruskan jalan kamu, biar nanti pedangku yang akan meluruskan kamu. Dalam banget, Masya Allah. Makanya aku ketakutan. Jadi gimana Tuan? Udah, rumah kamu bebas. Nggak jadi digusur? Nggak, udah. Kalau perlu aku sumbang. Dah, bikin bangunan yang megah dan mewah. Tuh. Masya Allah.
Dari cerita ini mudah-mudahan ya. Jadi siapapun yang memiliki kekuasaan, Betul. nah ini jangan pandang bulu. Ya. Yang kaya dibela mati-matian, tapi karena nggak ada duitnya jadi nggak bela, jangan begitu ya. Makanya Ini pesan contoh. Nabi rada serem tuh Bun. Ya, hakim, jaksa terbagi menjadi 3. 2 nyangkut ke neraka, Allah 1 yang ada di surga. Aduh. Yang pertama, yang selamat ke surga dengan jabatan yang Allah titipkan kepadanya menjadi pak hakim, menjadi pak jaksa. Dia betul-betul istiqomah menegakkan kebenaran apapun yang dihadapinya, termasuk nyawa resikonya. Dia betul-betul istiqomah akan menghantarkan dirinya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Yang kedua ke neraka. Bagaimana? Ini tahu dia jabatan sebagai hakim, sebagai jaksa harus orang-orang yang berkompeten. Orang-orang yang betul-betul punya kualitas ilmiah, tapi karena nepotisme, udahlah yang jadi hakim kamu aja, kamu kan saudara saya nggak ngerti, udah nggak apa-apa, udah jalan aja udah, yang penting kamu jadi hakim, tapi nggak menguasai ilmunya. Akhirnya dengan kebodohannya dia menetapkan hukum yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Ini yang kedua, nyangkut ke neraka. Lantas yang ketiga, yang bagaimana? Dia berkualitas, dia berilmu dengan jabatan yang Allah titipkan kepadanya, tapi mohon maaf, kena untuk diajak main yang nggak benar. Ar-rasi wal murtasi kilahuma finnar. Yang nyogok dan yang disogok dua-duanya di neraka. Waduh, ujiannya berat ya sebenarnya ya. Tapi insya Allah kalau kita tahu, kalau kita ngaji, kalau kita bahas, apalagi kita bahas di Asmaul Husna nih yang dinonton, pikir-pikir lagi kalau mau berbuat tidak adil ya. Kalau mau menetapkan sesuatu dengan tidak pada tempatnya, ingat Allah itu maha menetapkan sesuatu dengan benar. Jadi kita harus mengikuti asma Allah seperti itu ya. Aduh, Masya Allah, tanpa terasa ini kita hanya punya waktu beberapa menit lagi, Bi. Kita maksimalkan dengan Abi simpulkan kajian kita hari ini. Baik ikhwafillah, kita belajar hari ini di mana Allah punya nama Al-Hakam yang betul-betul adil, bijaksana dan semuanya bersifat objektif. Ini ilmu buat kita. Jujur kata baginda Rasul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap yang namanya pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban jawab dengan apa yang dia pimpin. Hai suami, kamu memimpin diri kamu, istri dan anak-anak kamu. Sudahkah kita berikan hak istri kita, hak anak-anak kita? Karena hati-hati di saat kita tidak bisa memberikan yang namanya hak mereka dengan betul-betul ahsanul hakimin, ya sebaik-baik yang bijaksana, maka jangankan untuk di akhirat kelamaan. Anak-anak sekarang isi zaman now, mereka kritis-kritis akan minta pertanggungjawab untuk lebih meringankan, untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Semoga diri kita sebagai suami, ibu rumah tangga, juga anak-anak betul-betul sesuai dengan porsinya, bisa adil dan bijaksana dengan kewajiban yang dimana baik agama maupun dalam rumah tangga yang ada pada diri kita semua. Alhamdulillah. Pantunnya Bi hari ini nih, pantun Ramadannya. Dapat arloji dari Kiai Hakam Cakep. di rumah Pak Adil yang baru pulang dari Madinah. Kita ngaji Asmaul Husna Al-Hakam biar makin adil dan punya sifat bijaksana. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah. Dapat ilmu lagi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jazakallah khair Abi, jazakillah khair kakak sayang. Juga pemirsa di rumah. Pelajaran yang kita bisa ambil hari ini tentang Asma Allah Al-Hakam. Allah maha menentukan, maha seadil-adilnya. Tidak pernah pilih kasih terhadap apapun. Jadi kita belajar bahwa diri kita ini tidak boleh berbuat zalim terhadap apapun. Terhadap diri kita, terhadap sesama, terhadap semua makhluk hidup di dunia ini. Sehingga insya Allah di akhirat nanti kita akan diadili oleh Allah dengan seadil-adilnya sesuai dengan amal perbuatan kita. Ya Allah, insya Allah kita termasuk orang-orang yang bisa menetapkan Asma Allah Al-Hakam. Amin. Bersama keluarga Taufikur Rahman kita akan jumpa lagi di tema yang akan datang. Tonton terus Asmaul Husna hanya di Metro TV. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah, Allah, Allahu Akbar. Kamu mau memaafkan kepada orang yang udah nyakitin kamu.
Ya Allah, saat berat memang, sakit ya, trauma. Tapi lihat dong jaminannya, masuk surga tanpa dihisab. Memaafkan kepada orang yang udah nyakitin benar-benar hati kita. Metro TV